Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah perancangan mekanikal pada bangunan gedung dengan topik tata udara gedung. Dengan saya Milka Ningsti Tabita Kenang, NIM 1802110417. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu sistem tata udara. Bagi Anda, mungkin sistem tata udara lebih familiar dengan sebutan AC atau air conditioning. Sistem tata udara juga biasa disebut dengan HVAC, yang merupakan singkatan dari heating, ventilasi, dan air conditioning. HVAC adalah suatu sistem pengkondisian tata udara yang memiliki fungsi mengontrol suhu, kelembaban, kebersihan, pola aliran udara, dan tekanan udara dalam suatu ruangan, termasuk gedung bertingkat, untuk mencapai kondisi yang nyaman bagi para pengguna ruangan. Singkatnya, sistem tata udara atau HVAC ini memiliki definisi sebagai suatu proses pengontrol udara untuk mendapatkan suhu dan kelembapan udara yang bagus untuk mengatasi udara yang panas. Kemudian, untuk sistem pengkondisian udara dibagi menjadi dua, yaitu pengkondisian udara untuk kenyamanan kerja dan juga pengkondisian untuk industri. Selanjutnya, air conditioning. Prinsip kerja sistem AC atau air conditioning system yaitu memindahkan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini AC sebagai pendingin memindahkan kalor dari dalam keluar ruangan, sedangkan AC sebagai pemanas memindahkan kalor dari sistem pemanas ke dalam ruangan. Ini biasanya di negara beriklim kutub. Fungsi AC. Yang pertama sebagai pengatur suhu, pendingin, juga pemanas. Yang kedua, pengatur kelembapan. Dan yang terakhir, memperlancar distribusi O2 atau oksigen agar mempunyai komposisi ideal bagi pernafasan. Kondisi udara yang dirasakan nyaman oleh tubuh manusia adalah berkisar antara suhu dan kelembabannya di 200 derajat Celcius hingga 260 derajat Celcius, 45% hingga 55%, dengan kecepatan udara 0,25 meter per second. Selanjutnya kita masuk faktor pengaruh pada rancangan AC. Ada faktor primer, juga faktor sekunder. Untuk faktor primer yang pertama ada kecepatan udara. Selanjutnya temperatur udara. Ada kelembapan udara, rapat udara, yaitu udara yang dibutuhkan manusia berkisar 30 sampai 50 meter kubik per jam per orang. Pabrik atau adaptasi 80 meter kubik per jam per orang. Dan yang terakhir ada sinar matahari. Untuk faktor sekunder, yang pertama kondisi ruangan, yang kedua fungsi dan kapasitas ruangan, dan yang terakhir jenis dan macam material yang dipakai. Prinsip dasar AC sebagai pemindah kalor menggunakan media pembawa kalor yang berupa larutan pendingin atau refrigeran yang tidak berbahaya terhadap lingkungan. Berbicara refrigeran, kita harus mengetahui apa itu refrigeran. Refrigeran adalah zat pendingin yang berasal dari gas metan atau CH4 yang hidrogennya diganti dengan halogen fluor atau klor, yang dalam bahasa perdagangan biasa disebut dengan freon. Refrigeran freon ini mempunyai sifat yang dapat menguap pada temperatur biasa, juga tidak berbau dan tidak beracun. Ini merupakan gambar dari skema AC. Cara kerja sistem AC ini dimulai dari gas refrigeran yang terbentuk pada evaporator karena penyerapan panas yang mengalir ke kompresor dengan menggunakan daya isap dari kompresor untuk selanjutnya ditekan mengikuti siklus. Untuk mengatur suhu di dalam ruangan agar tidak terlalu dingin,
maka sistem pengatur suhu diletakkan pada bagian evaporator. Bila suhu ruangan sudah mencapai rasa nyaman yang dikehendaki pengguna, maka alat pengatur suhu ini bekerja untuk memutuskan hubungan aliran listrik dari sumber jaringannya ke motor penggerak kompresor. Akibatnya, motor penggerak berhenti bekerja dan aliran refrigeran berhenti pula mengalir. Ini berarti proses pendinginan juga berhenti. Nah, selanjutnya bila suhu di dalam ruangan ini naik kembali, maka saklar otomatis pengatur suhu akan secara otomatis tersambung kembali, sehingga akan menimbulkan aliran listrik ke motor penggerak kompresor dan kipas pendingin tersambung. Dan demikian proses pendinginan dimulai kembali. Nah, selanjutnya untuk menghindari menempelnya debu pada pipa pendingin evaporator yang biasanya dapat menghambat proses perpindahan panas, maka harus dipasang saringan udara pada kipas angin evaporator. Nah, saringan ini secara periodik perlu dibersihkan untuk menjaga kebersihannya. AC menurut cara kerjanya. Yang pertama, sistem ekspansi langsung atau direct expansion. Dengan sistem ini, pendinginan secara langsung dilakukan oleh refrigeran yang diekspansikan melalui koil pendingin. Sedangkan untuk udara disirkulasikan dengan cara menghembuskannya menggunakan blower atau fan yang melintasi koil pendingin tersebut. Nah, sistem ini biasanya dipergunakan untuk beban pendinginan udara yang tidak terlalu besar, seperti keperluan ruang di rumah. Ini ada gambar untuk contoh mesin AC jenis direct expansion atau ekspansi langsung. Selanjutnya, sistem ekspansi tak langsung atau indirect expansion. Nah, secara singkat, sistem ekspansi tidak langsung ini biasa disebut dengan sistem central air conditioning system atau sistem pengkondisian udara secara sentral yang biasa dirancang pada bangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Unit pendingin utama digunakan 2 unit, water cooled dan water chiller, di mana satu unit beroperasi dan satu unit sebagai cadangan. Unit chiller beroperasi dengan menggunakan primary refrigerant yang berupa refrigeran R123 pada unit chiller dan R134A pada unit purging yang sudah ramah lingkungan tentunya. Nah, nantinya akan mendinginkan secondary refrigerant berupa air, di mana air yang sudah didinginkan ini disirkulasikan oleh chilled water pump ke HU dan VCU di LKB. Untuk sistem ekspansi langsung, contohnya itu penyegar udara paket seperti pada gambar, dan juga penyegar udara ruangan atau AC room unit. Untuk sistem ekspansi tak langsung, itu unit pendingin yang sudah dijelaskan tadi, chilled water system, dan juga dipakai untuk gedung yang luas dan tinggi. Selanjutnya AC menurut sistem pendinginannya. Ada air-cooled yang menggunakan media pendingin berupa udara dan water-cooled yang menggunakan media pendingin air. Untuk air-cooled digunakan untuk mesin-mesin dengan kapasitas kecil yang memiliki efisiensi rendah, juga maintenance-nya rendah. Sedangkan water-cooled dia digunakan untuk mesin-mesin dengan kapasitas yang besar. Itu juga memiliki efisiensi yang lebih besar dan maintenance-nya juga lebih tinggi karena menyangkut persoalan penyediaan air. Kita masuk di jenis sistem pengkondisian udara. Yang pertama, AC split. Pengertian AC split. Jadi AC split itu sebuah alat yang bisa mengkondisikan suhu ruangan sesuai keinginan. Nah, alat ini mampu mengkondisikan suhu ruangan jadi lebih rendah suhunya dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Prinsip kerja AC split. Seperti pada gambar, cara kerja AC split yaitu menyerap panas udara yang ada di dalam ruangan, kemudian didinginkan.
Untuk mengetahui lebih jelas komponen AC split sebagai berikut. Ada kompresor yang dimana untuk kompresi berfungsi untuk memompa gas refrigeran. Selanjutnya ada evaporator, proses pengembunan di dalamnya berfungsi untuk tempat pembuangan temperatur dingin. Juga ada reservoir, yaitu berfungsi untuk menyimpan gas dari kondenser sebelum dialirkan ke kompresor. Kemudian ada kondensor, itu tempat penguapan yang berfungsi untuk tempat pembuangan temperatur panas. Juga filter dryer yang berfungsi sebagai penyaring sisa-sisa kotoran gas dan oli. Dan yang terakhir itu ada motor fan dan blower. Yang motor itu berfungsi untuk memutar kipas fan dan blower agar terjadinya sirkulasi udara. Ini merupakan mekanisme AC split. Jadi, freon akan didorong atau ditiupkan dari outdoor unit melalui pipa refrigeran ke dalam indoor unit. Nah, di pipa refrigeran ini ada proses insulasi, yang pada prinsipnya pipa refrigeran di-cover oleh insulasi sehingga udara dinginnya tidak keluar, jadi tertahan di dalam pipa dan insulasi tersebut. Nah, setelah masuk ke indoor unit, ada blower. Nah, melalui sela-sela kumparan pipa tembaga yang dingin, udara ditiupkan sehingga menghasilkan udara yang dingin dan disemburkan ke ruangan sehingga menjadikan ruangannya dingin. Nah, sementara untuk tembaga, setelah dinginnya digunakan oleh blower, maka panasnya akan diserap oleh pipa refrigeran lagi dan terjadilah proses pengembunan yang menghasilkan air sisa kondensasi atau pengembunan yang akibatnya penyerapan panas cairan freon berubah menjadi lebih panas dan dikembalikan ke outdoor unit untuk didinginkan kembali. Maka outdoor unit ini harus berhubungan dengan udara terbuka atau fresh air untuk melepaskan panas ke udara terbuka. Dan selanjutnya terjadi perputaran udara dingin di AC split. Nah, karena adanya proses kondensasi, maka akan mengakibatkan embun atau air yang harus disalurkan melalui sebuah saluran sisa air kondensasi. Untuk jarak indoor unit dan outdoor unit itu maksimal 15 meter. Kenapa harus 15 meter? Karena untuk menghasilkan performa AC yang baik. Jadi semakin dekat jaraknya, semakin baik pula sehingga pertukaran udara dinginnya semakin cepat. Instalasi AC split seperti pada gambar. Ini untuk indoor unit, sebaiknya tidak mengarah langsung ke area kepala tempat tidur. Sisi-sisinya tidak boleh langsung menempel ke dinding dan plafon. Jarak minimal itu 15 hingga 20 cm setiap sisi. Dan untuk air sisa kondensasi harus disalurkan ke saluran khusus. Biasanya berupa pipa ukuran setengah inch. Dan untuk outdoor unit itu harus berhubungan langsung dengan udara luar. Jarak bersih depan minimal 70 cm untuk pembuangan udara panas. Nah, sisi-sisi dari unit outdoor ini tidak boleh langsung menempel ke dinding. Jarak minimum 15 cm masing-masing sisi. Penempatan unit outdoor harus mempertimbangkan akses untuk pemeliharaan dan perbaikan agar lebih mudah. Nah, ini ada contoh instalasi AC split di sebuah potongan apartemen. Misalnya ada kamar tidur dan ruang keluarga. Jadi indoor unit menyembur ke ruangan dengan perlu diperhatikan penempatan indoor unit ini. Sebaiknya di atas ambang pintu, supaya distribusi udaranya lebih maksimal. Jadi coveragenya lebih banyak dan juga biasanya ada pipa drain yang disalurkan secara gravitasi. Jadi sebaiknya ditempatkan vertikal langsung ke bawah atau ke lantai. Selanjutnya dari indoor unit ini disalurkan atau dihubungkan
dengan pipa refrigeran ke outdoor unit yang berhubungan dengan udara terbuka. Indoor unit akan ada buangan air sisa kondensasi atau pipa drain yang terhubung ke balkon secara gravitasi dan masuk ke fuel drain disalurkan ke pipa air hujan yang ada di balkon apartemen. Selanjutnya AC sentral. Nah, pengertiannya AC sentral ini adalah sistem AC yang digunakan untuk seluruh bangunan. Jadi untuk multi-stories building dilengkapi dengan AHU atau Air Handling Unit di tiap lantai. Nah, fungsi AHU sendiri untuk mengatur distribusi udara yang dikondisikan pada setiap lantai. Evaporator terdapat pada setiap AHU atau pada tiap ruang, bila dikehendaki untuk diatur suhunya. Ini skema kerja AC sentral. Jadi, air dari cooling tower masuk ke refrigerator melalui kondenser. Refrigerator ini difungsikan untuk mendinginkan air panas dari AHU. Selanjutnya, dalam refrigerator ini terjadi proses pendinginan air. Jadi, air panas dari AHU masuk ke chiller dalam refrigerator diubah menjadi air dingin. Yang kemudian air dingin ini disirkulasikan kembali ke dalam AHU, yang mana AHU digunakan untuk mengkondisikan atau mengubah udara panas dalam ruang menjadi dingin. Nah, udara panas dalam ruang ini akan dihisap ke dalam AHU melalui lubang register, yang kemudian diubah menjadi udara dingin dengan penambahan O2 atau oksigen. Kemudian udara segar dari AHU ini akan didistribusikan kembali pada setiap ruangan dengan tekanan velocity yang cukup. Selanjutnya komponen AC sentral. Ini adalah AHU atau Air Handling Unit dan Fan Coil Unit. Baik Air Handling Unit maupun Fan Coil Unit ini memiliki kesamaan fungsi. Jadi Air Handling Unit ini difokuskan untuk menangani kapasitas pendinginan yang lebih besar. Sedangkan untuk Fan Coil Unit difokuskan untuk kapasitas pendinginan yang lebih kecil. Dalam sistem ini, AHU digunakan untuk mengkondisikan fresh air atau udara segar dari luar yang akan didistribusikan sebagai tambahan udara segar untuk VCU dan kamar, juga sebagai distribusi suplai udara dingin guna keperluan koridor di masing-masing lantai. Komponen-komponen dari AHU maupun VCU ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu terdiri dari casing, coil, filter udara, dan motor blower. Juga ada komponen-komponen pendukung lainnya seperti di gambar. Selanjutnya ada chilled water dan kondensor water pump. Guna keperluan mensirkulasikan air yang sudah didinginkan oleh unit chiller ke AHU maupun air yang mendinginkan unit kondenser di chiller ke cooling tower, maka digunakan masing-masing sistem satu paket pompa sirkulasi air dingin dan pompa sirkulasi air pendingin. Nah, ini selanjutnya ada water cooled centrifugal chiller. Unit chiller yang digunakan pada sistem ini merupakan jenis water cooled water chiller dengan menggunakan kompresor jenis sentrifugal 3 tahap atau 3 stage centrifugal kompresor atau kompresor sentrifugal 3 tingkat yang diproduksi oleh salah satu pabrikan unit AC yang cukup terkenal, yaitu Trane Company. Unit ini berkapasitas 320 ton refrigeran atau 320 TR dengan menggunakan sistem negative pressure, di mana jika terjadi kebocoran pada unit chiller, maka refrigeran yang terdapat di dalamnya tidak akan terbang ke udara, melainkan udara luar yang akan masuk ke dalam sistem. Ini yang terakhir ada unit cooling tower. Unit ini berfungsi sebagai pendingin unit kondenser pada unit chiller dengan media yang digunakan adalah air. Di mana sistem kerja cooling tower yaitu kondenser di unit chiller ini akan memiliki temperatur dan tekanan yang tinggi akibat tekanan kerja dari kompresor.
sehingga diperlukan media pendingin untuk merubah fase refrigeran di kondenser tersebut. Untuk itu, dibuat suatu sistem pendinginan dengan menggunakan media air yang disirkulasikan oleh pompa ke cooling tower, di mana air yang disirkulasikan tersebut akan membawa kalor dari kondenser untuk kemudian dilepaskan kalornya ke udara di cooling tower, sehingga air akan mengalami penurunan temperatur dan kembali disirkulasikan kembali ke unit kondenser. Nah, unit cooling tower sendiri terdiri dari satu unit casing cooling tower, water blower, basin, dan water filler, atau bila diartikan itu menjadi strip-strip pendingin air. Dan untuk presentasi mengenai mata kuliah perancangan mekanikal gedung dengan topik tata udara gedung. Terima kasih.